Di Bali, Gunadi dan Chintami baru saja menyelesaikan pertemuan penting yang membahas misi kemanusiaan dengan beberapa pengusaha ternama dari berbagai negara. Chintami yang terlihat sedikit kelelahan langsung menuju kamar hotel bintang 5 yang mereka tempati selama di Bali, sedangkan Gunadi mengunjungi salah satu perusahaan milik grup Barata Cipta Abadi yang beroperasi di Bali. Begitu memasuki perusahaan itu, Gunadi langsung disambut oleh puluhan karyawan yang memegang jabatan penting di perusahaan itu. Gunadi tampak berinteraksi dengan mereka selama beberapa saat lalu pergi menemui Aaron yang ditugaskan untuk mengawasi beberapa perusahaan milik grup Barata Cipta Abadi yang beroperasi di Bali. Gunadi memasuki ruangan yang memang diperuntukkan untuk menjamu tamu penting di perusahaan itu. Begitu membuka pintu, seorang pria yang berusia sama dengannya langsung menyambutnya sambil menundukkan kepalanya. "Selamat datang Tuan Gunadi," ucap Aaron menyapa Gunadi. "Aaron, apakah aku sudah menjadi pemegang saham mayoritas di media televisi itu?" tanya Gunadi kepada Aaron yang merupakan bawahan kepercayaannya. Dia lalu duduk di sofa berwarna putih sambil menyilangkan kedua kakinya. Aaron tersenyum, dia lalu duduk di sofa yang berada di depan Gunadi. "Siap Tuan, besok Anda sudah berstatus sebagai pemegang saham mayoritas di media itu," jawab Aaron. "Bagaimana dengan media yang lain? Setelah kabar tentang Anda mengakuisisi media televisi yang pertama mengangkat berita tentang Tuan Ivan, media yang lain langsung serentak menghapus berita itu, beberapa bahkan memberikan klarifikasi permintaan maaf," jawab Aaron sambil tertawa kecil. "Hahaha, baguslah, ini benar-benar menyenangkan, sudah lama aku tidak bermain-main seperti ini," ucap Gunadi sambil tertawa. "Hah? Hanya Anda seorang yang mengatakan bermain-main dengan menghabiskan uang beberapa triliun. Nyonya besar akan mengamuk jika mengetahui tentang hal ini," balas Aaron sambil menghela nafasnya. "Hahaha, Aaron, sepertinya kali ini prediksimu salah, justru istriku yang menyuruhku untuk membeli saham media itu. Dia bahkan memintaku untuk membeli saham setiap media yang mengangkat berita tentang Ivan dan Nabila," jawab Gunadi sambil tertawa terbahak-bahak. Kedua alis Aaron terangkat, dia terlihat terkejut mendengar ucapan Gunadi. "Oh, baru kali ini Nyonya Chintami bertindak barbar seperti ini," kata Aaron sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah puluhan tahun dia melayani Gunadi dan Chintami, dan ini pertama kali baginya melihat Chintami bertindak seperti ini. "Ini karena putri angkat kami dan cucu kami, aku dan istriku sangat menyayangi mereka," ucap Gunadi sambil tersenyum. "Melihat ekspresi wajah Anda membuatku semakin tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Mungkin setelah urusan di sini selesai, aku akan mengunjungi kediaman Tuan Muda," ujar Aaron yang juga ikut tersenyum. "Ivan pasti akan sangat senang jika kamu datang mengunjunginya. Aku yakin kamu akan terkejut begitu melihat cucuku," ucap Gunadi. Kata-kata Tuan Gunadi membuatku semakin penasaran. "Kurasa aku akan ikut bersama Tuan Gunadi saat kembali ke Jakarta," balas Aaron. Hahaha, Gunadi terus tertawa, hal itu membuat Aaron ikut merasa bahagia. Setelah kematian Cakra, hanya sesekali Gunadi dapat tertawa lepas seperti ini. "Tuan, apakah itu benar jika Nabila yang sekarang menjadi putri angkat Anda adalah putra mendiang Tuan Gilang?" tanya Aaron dengan ekspresi wajah serius. Gunadi terdiam, dia lalu tersenyum. "Iya, bukankah kamu yang mengenalkanku kepadanya?" ujar Gunadi. Aaron yang sedang menatap Gunadi bisa merasakan kesedihan di balik senyuman Gunadi. "Iya Tuan, dia satu-satunya pengusaha pendatang baru yang membuatku terkejut ketika pertama kali berbincang-bincang dengannya. Itu terasa seperti sedang berbicara dengan Anda," kata Aaron sambil mengingat momen ketika dia pertama kali bertemu dengan Gilang. "Dan aku rasa dia jauh melebihiku dalam beberapa aspek," ujar Gunadi. "Hah? Karena putri mendiang Tuan Gilang sekarang adalah putri Anda, aku akan menyampaikan ini kepada Anda, Tuan Gunadi.
Aku rasa kematian kedua orang tua Nona Nabila sangat janggal. Entah mengapa, kematian mereka mirip dengan kematian Tuan Cakra, ucap Aaron sambil menatap tajam mata Gunadi. Apa? Gunadi sontak terkejut, matanya membelalak memandangi Aaron. Apa kamu yakin dengan itu? Tanya Gunadi. Perlu penyelidikan lebih lanjut, tapi instingku mengatakan jika mereka berdua bukan kecelakaan tapi sengaja dibuat terlihat seperti kecelakaan, kata Aaron. Aaron segar. Paman Gunadi. Terdengar suara seorang wanita muda memanggil yang membuat Gunadi dan Aaron sontak terkejut. Alexa, Brian. Bagaimana kabar kalian berdua? Kata Gunadi menyambut kedatangan anak-anak, sambung Aaron. Alexa yang berumur sama dengan mendiang Cakra langsung duduk di samping Gunadi, dengan manja dia merangkul lengan Gunadi yang sudah dia anggap pamannya sendiri. Aku baik paman, jawab Alexa sambil tersenyum manis kepada Gunadi. Sementara Brian yang merupakan seorang tentara di Inggris langsung memberi hormat dengan sikap sigap. Baik komandan, jawabnya tegas. Hahaha, Brian, aku dan ayahmu sudah lama pensiun dari militer, berhenti memanggil kami seperti itu, ucap Gunadi sambil tertawa melihat sikap Brian yang terus saja memanggilnya komandan setelah dia resmi menjadi tentara. Brian tersenyum, dia lalu duduk di sofa tepat di samping Aaron. Paman, bagaimana mungkin aku bisa bersikap biasa saja? Salah seorang temanku sekarang adalah putra dari tentara yang pernah menjalani misi kemanusiaan bersama Anda dan ayahku di Afrika. Setelah mengetahui jika ibuku menikah dengan mantan tentara Indonesia, setiap aku mengunjungi rumah temanku, ayahnya pasti akan menceritakan kisah tentang 4 tentara Indonesia yang tidak takut untuk menerjang kelompok bandit bersenjata untuk menyelamatkan warga desa yang dipaksa untuk bekerja di tambang ilegal, dan ternyata yang teman ayahku ceritakan adalah Anda, ayahku, mendiang ayah Javin, dan juga mendiang ayah Billy, terang Brian. Benarkah? Siapa nama ayah temanmu? Tanya Gunadi penasaran. Freddy, jawab Brian. Oh, aku mengenal orang itu, dia sepertinya merendah. Aku yakin dia juga sama gilanya dengan kami waktu itu, ucap Gunadi yang langsung disambut tawa oleh Aaron. Hah? Bisakah kalian berhenti membahas tentang dunia militer? Inilah alasan mengapa aku tidak mau mengajak Brian, protes Alexa yang tampak tidak tertarik dengan pembahasan mereka. Baiklah Ibu CEO, jawab Gunadi yang masih tetap tertawa. Brian yang berprofesi sebagai tentara sedang liburan di Bali ketika mendengar dari ayahnya jika Gunadi datang berkunjung, sedangkan Alexa adalah CEO di perusahaan yang sedang Gunadi kunjungi saat ini. Mereka berdua adalah anak sambung Aaron yang menikah dengan wanita berkebangsaan Inggris, karena itulah mereka sama sekali tidak mirip dengan Aaron yang merupakan orang Indonesia asli. Paman, aku sudah membaca berita tentang Ivan, aku juga sudah melihat video romantis Ivan yang viral, jadi, apakah wanita itu adalah calon istri Ivan? Tanya Alexa dengan mata berbinar-binar. Hahaha, iya. Wanita itu adalah calon istri Ivan, jawab Gunadi. Walaupun wajahnya ditutupi, aku sangat yakin jika wanita itu sangat cantik. Aku jadi penasaran untuk segera bertemu dengan wanita itu, ucap Alexa. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Kak Alexa, wanita itu pasti sangat cantik, kata Brian yang ikut memuji kecantikan calon istri Ivan. Gunadi mengusap dagunya sendiri, matanya mengerling menatap langit-langit. Sepertinya kamu bisa bertemu Nabila dalam waktu dekat ini, kata Gunadi. Paman, pekerjaan di sini sangat banyak, aku sepertinya tidak akan bisa meninggalkan Bali dalam waktu yang dekat, keluh Alexa. Gunadi tertawa kecil, dia lalu menoleh ke Alexa. Alexa, bukankah minggu depan seluruh CEO di grup Barata Cipta Abadi akan berkumpul di Jakarta? Oh, iya. Jawab Alexa sambil menepuk jidatnya sendiri. Aku benar-benar lupa tentang hal itu, ucapnya yang baru mengingat jika minggu depan dia berencana ke Jakarta.
Aku juga mungkin bisa sekalian berziarah ke makam Cakra. Dia pasti marah karena aku sudah tidak pernah mengunjungi makamnya lagi, sambungnya dengan wajah yang terlihat sangat sedih. Gunadi tersenyum, dia menepuk-nepuk halus pundak Alexa. Dia tahu jika Alexa dulu sangat mencintai Cakra. Gunadi bahkan berencana untuk menjodohkan Cakra dan Alexa, namun sayang takdir ternyata berkata lain. "Rang! Nabila brengsek!" teriak Friska mengumpat Nabila. Barang-barang Friska yang berada di atas meja kamarnya terlihat berserakan. Dia benar-benar merasa sangat marah kepada Nabila. Beberapa jam yang lalu setelah dia meninggalkan rumah sakit, dia mendapat penjelasan dari ayahnya tentang rencana untuk mempermalukan Gunadi melalui Rudy, teman Henry yang bekerja di salah satu media televisi ternama. Ayahnya juga mengatakan jika pemilik media televisi itu juga mendukung tindakan Rudy. Dia tidak takut dengan status besar yang dimiliki oleh Gunadi, dan siap membela Rudy jika seandainya Gunadi melakukan protes kepada Rudy. Saat itu, Friska langsung tertawa bahagia ketika mendengar penjelasan itu dari ayahnya. Dia merasa jika aksi mereka kali ini pasti berhasil. Gunadi tentu tidak mau menanggung malu jika anaknya sampai ketahuan merebut tunangan anak pengusaha yang lain. Namun begitu dia sampai di rumah, emosinya juga langsung meledak tatkala Aditya memberitahu jika rencana mereka telah gagal. Gunadi membeli saham dari media televisi itu dan langsung meminta Rudy yang mengangkat berita tentang Ivan untuk mengundurkan diri. "Jika aku tahu seperti ini, aku pasti akan menyiksa Nabila setiap hari waktu dia tinggal di rumah ini," gumamnya yang terus menyesali mengapa dulu dia tidak menyiksa Nabila lebih banyak. Bis. Bes. Ponsel Friska bergetar. Dia yang sedang marah langsung mengangkat alisnya begitu melihat nama yang tertera di layar ponselnya. "Leo," gumam Friska. "Halo Leo, tidak biasanya kamu menghubungiku," ucap Friska sambil mendengus pelan. Leo adalah pria yang dulu satu SMA dengan dia dan Nabila. Dari kabar yang Friska dengar dari teman-teman SMA-nya, setelah Leo lulus kuliah di Inggris, dengan bantuan ayah Leo yang merupakan seorang pengusaha, Leo akhirnya bisa sukses dan memiliki banyak usaha di Inggris. Wajah Leo terlihat biasa saja. Jika bukan karena statusnya yang sudah sukses, Friska pasti tidak akan pernah menyimpan nomor Leo. "Aku sedang berada di Bali karena ada urusan bisnis. Rencananya minggu depan aku akan ke Jakarta bersama temanku dari Inggris. Dia pemuda yang tampan, aku berencana mengenalkannya kepadamu," ujar Leo. "Apa pekerjaan temanmu itu?" tanya Friska sambil menghela nafasnya. Wajahnya terlihat sangat tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Leo. "Dia seorang tentara, jadi." "Tentara? Hah? Leo, aku sedang sibuk, bagaimana jika kamu mengunjungiku besok?" balas Friska yang semakin tidak tertarik begitu mengetahui profesi teman Leo. "Tunggu Friska. Ada hal yang ingin kutanyakan kepadamu." "Apa lagi?" tanya Friska dingin. Ini tentang Nabila. Aku dengar kamu adalah sepupunya. Bisakah kamu mengajak dia saat kita bertemu nanti?" tanya Leo. "Hah? Leo?" jawab Friska yang lagi-lagi menghela nafasnya. Friska tahu jika Leo sangat menyukai Nabila. Di masa SMA dulu, Leo bahkan pernah menyatakan cinta kepada Nabila namun berakhir dengan penolakan halus dari Nabila. "Leo, mengapa kamu tidak menyerah saja untuk mendapatkan Nabila? Dia pernah menolakmu sekali, tidak menutup kemungkinan jika dia akan kembali menolakmu," ujar Friska. "Friska, dulu di masa SMA status keluarga Nabila jauh di atas keluargaku. Mendiang ayah Nabila adalah pengusaha yang hebat di masa itu, namun sekarang berbeda. Aku sudah sukses, aku rasa Nabila akan mempertimbangkan hal itu," terang Leo menjelaskan. Penjelasan Leo membuat Friska tertarik, namun dia sadar jika Nabila saat ini sedang bersama Ivan yang tidak hanya tampan namun juga memiliki kekayaan yang banyak. Leo, bagaimana bisnis keluargamu sekarang jika dibandingkan dengan keluarga Barata?"
Tanya Friska penasaran. Oh, bisnis Gunadi Barata. Aku rasa setara. Ayahku dan Gunadi baru saja pagi ini bertemu di hotel untuk membahas bisnis, jawab Leo. Benarkah? Tanya Friska lagi. Dia semakin bersemangat mendengar jawaban Leo. Iya, untuk apa aku berbohong tentang masalah itu? Kata Leo. Friska tertawa dalam hati, secerca harapan kembali muncul untuk bisa mendapatkan Ivan. Hah. Tapi ada satu masalah, kamu tahu, kan jika Nabila itu anak rumahan. Terlebih lagi dia tahu jika kamu menyukai dia, walaupun aku sepupunya, aku yakin dia pasti menolak jika aku mengajaknya untuk bertemu denganmu, ucap Friska beralasan. Kamu benar, Nabila belum melihatku menolak. Yang sekarang, jadi dia pasti akan. Leo terdiam sejenak. Aku tahu, bagaimana jika kita mengajak teman-teman yang lainnya? Katakan saja jika ini adalah reuni. Kamu bisa memilih tempat dimanapun, aku yang akan membayar semuanya, kata Leo bersemangat. Friska tersenyum sumringah mendengar jawaban Leo. Menurutnya jawaban Leo benar-benar cemerlang. Dia hanya perlu mengirim surat resmi yang seolah dari ikatan alumni SMA-nya dulu, dengan begitu Nabila pasti akan mempertimbangkan untuk datang ke acara itu. Baiklah, aku akan mengajak Nabila. Bersiaplah untuk menguras kantongmu, ucap Friska. Hahaha, aku akan mengeluarkan berapapun uang milikku demi bisa bertemu dengan Nabila, jawab Leo. Friska sedikit kesal mendengar cara Leo yang seakan terus memuji Nabila, namun di sisi lain dia merasa sedikit senang. Jika Leo berhasil mendapatkan Nabila, itu berarti dia bisa kembali berjuang untuk mendapatkan Ivan. Baiklah, seminggu lagi kita akan bertemu. Aku akan mengabari kamu jika aku sudah bertemu dengan Nabila, ucap Friska yang terlihat bersemangat. Hahaha. Tuan Besar membeli media televisi yang pertama memberitakan kamu, Tuan. Javin yang sedang berada di rumah Ivan terus tertawa. Dia yang juga terus mengikuti perkembangan kasus Ivan merasa jika orang-orang ini sedang dihajar dengan cara elegan oleh Gunadi. Ini benar-benar gaya Tuan Besar. Aku penasaran seperti apa wajah para cecunguk itu sekarang, ucap Javin yang terus saja tertawa. Ivan yang baru saja mengantar Kelvin dan Nabila ke kamarnya ikut tertawa. Dia tidak menyangka jika ayahnya menghambur-hamburkan uang hanya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Aku sudah merasa heran ketika kamu mengatakan jika ayah yang memintamu membuat kehebohan dengan membagikan videoku dan Nabila. Setelah berita tentangku naik dan ayah langsung bertindak, aku jadi mengetahui tujuan ayah, kata Ivan kepada Javin. Memancing amarah orang-orang itu? Tanya Javin. Itu juga salah satunya, namun tindakan ayah sepertinya ingin mempertegas kepada keluarga Mahendra dan paman Nabila jika Nabila sekarang adalah calon menantunya. Ayah juga sepertinya ingin melihat kekuatan keluarga Mahendra dan keluarga Pratama, jawab Ivan. Javin mengangguk pelan. Dari arah dapur, Inah terlihat datang membawa 2 cangkir kopi. Setelah menyerahkannya ke Ivan dan Javin, Inah kembali ke dapur, sedangkan Ivan dan Javin lanjut kembali mengobrol seputar keluarga Mahendra dan paman Nabila. Javin, minggu depan meeting tahunan semua CEO perusahaan grup Barata akan dilangsungkan. Apakah kamu sudah menyiapkan laporanmu? Tanya Ivan. Javin yang baru saja meneguk kopinya langsung batuk begitu mendengar pertanyaan Ivan. Dia lalu meletakkan cangkir yang dia pegang ke meja. Tuan Ivan, ini sudah larut malam. Aku sebaiknya undur diri, kasihan Nona Nabila menunggu Anda di kamar, kata Javin yang perlahan bangkit dari duduknya. Hah? Si brengsek ini, ucap Ivan sambil menarik kerah baju belakang Javin dan langsung membuatnya duduk kembali ke sofa. Aku dan Nabila belum menikah, kami masih tidur terpisah. Tidak usah mengalihkan pembicaraan, sebagai CEO, kamu tidak pernah membuat laporanmu, ledek Ivan. Maaf Tuan.
Sepertinya untuk pertemuan minggu depan aku akan kembali merepotkan Bos Ivan, kata Javin sambil menggaruk kepalanya. Hah? Javin, keluh Ivan sambil menghela nafasnya. Javin tiba-tiba tersadar sesuatu, dia melirik ke Ivan, dan tersenyum layaknya penjahat. Ho! Kurasa meeting tahun ini aku akan menyetor laporanku, ucap Javin. Hah? Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Ivan. Di perusahaan yang kupimpin ada karyawan wanita baru yang terlihat bersemangat. Aku akan menyuruhnya menyelesaikan laporan itu dalam waktu seminggu, ujar Javin yang masih tersenyum menyeringai. Hei, jangan siksa karyawan barumu Separ. Ivan yang tadinya ingin menegur Javin yang seakan menyalahgunakan posisinya kini ikut tersenyum menyeringai. Apakah maksudmu si Friska? Javin menganggukkan kepalanya, kedua alisnya bergerak naik turun disertai senyuman yang terlihat mengerikan. Hehehe, kompak mereka berdua tersenyum bersamaan sambil saling menatap dengan senyum menyeringai. Aku akan menyiksanya, Maksudku memintanya untuk menyelesaikan semua laporan itu, kata Javin yang langsung tertawa bersama Ivan.